Anissa Nurjana dari Perguruan Tinggi Asal Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Saat ini saya sedang mengikuti program PMM Batch 4 di Universitas Fajar Makassar, kelompok Lasindra. Jadi kegiatan modul Nusantara 6 kali ini kami melaksanakan kebinekaan 4 pada tanggal 4 Mei 2024 di Gedung Diklat Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar dari jam 10 sampai 12 WITA dengan mencakup kegiatan kuliah umum tentang menelusuri naskah kuno Lagaligo. Narasumber pada kegiatan ini adalah Bapak Edi Tamrin atau bisa dipanggil dengan Bapak Yudhistira Sukatanya, seorang penggiat budaya dan seni Kota Makassar. Lagaligo merupakan tradisi lisan masyarakat Sulawesi Selatan yang diturunkan dari generasi ke generasi sebelum dikenalnya aksara. Selain itu, Lagaligo juga merupakan rujukan bagi suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja di Sulawesi Selatan untuk merasakan kesatuan di antara mereka. Cerita Lagaligo yang tersebar di Sulawesi Selatan didominasi oleh tokoh bernama Saweri Gading, manusia keturunan dewa sekaligus ayah dari I Lagaligo. Saweri Gading dianggap sebagai peletak dasar munculnya kerajaan di Sulawesi Selatan, sehingga selain dilisankan, ia juga dikaitkan dengan simbol-simbol mitologis setiap kerajaan. Oleh karena itu, Saweri Gading dianggap sebagai tokoh pemersatu di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2011, dua naskah Lagaligo daftar dalam Memory of the World atau sering disebut MOW, register yang didominasikan oleh Indonesia atau diwakilkan oleh Muklis Paeni dan Belanda diwakilkan oleh Roger Tol. Memory of the World merupakan program dari United Nations Education, Scientific and Cultural Organization atau sering disebut dengan UNESCO. Sejak tahun 1992, program ini bertujuan untuk melestarikan dan mengkomunikasikan warisan dokumenter di berbagai belahan dunia. Kedua naskah tersebut adalah yang pertama, naskah Lagaligo di Museum Lagaligo di Makassar, Indonesia dengan judul Saweri Gading dan Lagaligo ke Sendriwijaya. Terdiri dari 217 halaman, tidak berangka tahun tetapi diperkirakan ditulis pada awal abad 19. Dan yang kedua, naskah Lagaligo di Perpustakaan Universitas Leiden di Leiden. Itu ada di Belanda dengan judul Lagaligo, terdiri dari 12 episode yang berhalaman 2851 halaman yang menjadikannya sebagai naskah Lagaligo terpanjang. Naskah terinspirasi dengan nomor NBG Boek 188, ditulis pada pertengahan abad ke-19 dan disalin oleh College Pujue, Ratu Pancana atau sebuah kerajaan Bugis yang ada di Sulawesi Selatan. Wawasan dan pengetahuan baru yang saya peroleh adalah bahwasannya Lagaligo merupakan tradisi lisan masyarakat Sulawesi Selatan yang diturunkan dari generasi ke generasi sebelum dikenalnya aksara. Selain itu, Lagaligo juga merupakan rujukan bagi suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja di Sulawesi Selatan untuk merasakan kesatuan di antara mereka. Lalu, Lagaligo merupakan intangible heritage yang menjadi identitas Makassar, Sulawesi Selatan, dan saat ini masih bertahan di tengah arus globalisasi. Salah satu cara untuk melestarikan cerita Lagaligo adalah melalui MLG, karena museum ini menyimpan berbagai koleksi yang terkait dengan cerita Lagaligo, termasuk naskah Lagaligo itu sendiri. Koleksi yang berhubungan dengan cerita Lagaligo tersebut disimpan di ruang penyimpanan maupun dieksibisi di ruang pameran tetapi informasi yang disajikan kepada pengunjung tentang cerita Lagaligo masih minim. Bahkan beberapa alur cerita tidak dikaitkan dengan cerita Lagaligo. Dia dipentaskan di Jakarta, ya. Seperti itu. Demikianlah modul Nusantara ke-6 kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.